kayak gimana ya, ngerengek terus gitu lah, namanya sakit ya, rewel gitu. Nah terus udah gitu, kedua, ambil darah. Ya, tadi kan kemarin lihat postingan kamu tahu kondisinya sakitnya seperti apa sih? Jadi udah dari hari Kamis sore itu demam. Demamnya tuh 38,8, 39,5 paling tingginya. Jadi dan demamnya tuh eh, terus-terusan gitu kan. Terus downnya juga lemes banget. Terus kayak gimana ya, ngerengek terus gitu lah, namanya sakit ya, rewel gitu. Nah terus udah gitu, hari Jumatnya aku udah langsung kabarin dokternya yang emang khusus megang Don selama ini gitu. Aku kabarin kalau Don kemarin panasnya segini. Terus kata dokter, ya udah, dikasih obat aja dulu. Nanti kalau biasanya kalau udah 3 hari masih demam baru dibawa ke rumah sakit ya kan. Nah tapi Jumat Jumat malamnya itu lehernya tuh kelihatan bengkak gitu. Terus papanya tuh udah khawatir banget kan, kok bisa lehernya bengkak. Terus aku kasih dokter tanya, aku hubungin dokter lagi, pokoknya konsultasi terus lah, dimonitoring gitu. Eh, Dokter nanya apa sempet jatuh apa enggak, terus ada muntah muncrat apa enggak, pokoknya kayak gitu-gitu deh. Terus aku waktu itu jawab nggak ada muntah muncrat, nggak ada jatuh juga gitu. Terus kata dokter, wah kalau gitu coba dibawa ke eh, rumah sakit deh biar saya periksa, kata dokternya gitu. Pas di jalan aku baru ingat hari Selasa sorenya itu Don jatuh tuh, jatuhnya ke belakang gitu, ketabrak sama ada staff lagi jalan gitu. Terus aduh aku langsung was-was, nangis aku sepanjang jalan gitu kan, karena aduh sangat disayangkan gitu ya kalau anak sampai bisa jatuh terus bisa sakit gitu. Tapi ternyata pas di periksa nggak ada benjol, nggak ada apa sih, di belakang mah aman-aman aja. Cuma ya itu donnya diperiksa itu sama dokter, akhirnya di USG eh, ternyata ada infeksi bakteri di kelenjar getah beningnya, itu namanya limfadenitis apa gitu ya, aku kurang ingat namanya. Ya udah, dokter bilang kalau misalkan hari Senin masih panas, harus cek darah. Terus hari Minggu masih panas, aku udah nggak bisa nunggu sampai hari Senin. Jadi langsung aku cek darah, ternyata yaitu CPR-nya tuh tinggi banget gitu. Terus dokter bilang katanya harus dirawat inap kan. Tapi aku tuh kalau anak dirawat inap tuh aku perasaannya nggak enak. Soalnya pertama Don masih kecil banget. Eh, aku nggak yakin dia bisa tidur kalau di rumah sakit, apalagi terang atau berisik atau banyak orang gitu kan. Aku kasihan gitu, nanti malah kurang istirahat. Sekarang aja kurang istirahat, tiap 30 menit bangun, apalagi kalau di rumah sakit nanti yang ada dia nangis terus nggak bisa tidur. Udah gitu kan kalau dirawat inap juga harus diinfusnya sendiri kan masuk jarum. Kemarin aja ambil darah aja aku udah nggak tega masuk jarum gitu ke badan dia gitu, apalagi harus diinfus gitu. Jadi aduh, aku berdoa gitu, aku memohon gitu sama Tuhan ya. Terus aku juga konfirmasi balik ke dokter, ya dok, uh, urgent banget nggak harus dibawa ke rawat inap gitu, soalnya aku nggak tega lihat anak aku dirawat inap gitu dok. Terus kata dokter, oh yaudah deh Jessica, tunggu sampai besok. Kalau besok pagi masih demam, bawa rumah sakit gitu. Aduh aku berdoa malamnya,
itu bertiga sama L sama papanya. Berikan kesembuhan, turunkan panasnya gitu. Eh, Wah, ternyata doa aku dijabah. Aku bahagia banget. Malamnya dia nggak demam lagi. Terus paginya juga dia udah nggak demam lagi. Udah, habis itu aku kabarin dokternya paginya, dok, semalam Don udah nggak demam. Pagi ini juga udah nggak demam. Sampai hari ini udah nggak demam gitu ya. Aku bersyukur. Terus ya udah dokter bilang, oh ya udah berarti antibiotik yang kemarin udah bekerja. Berarti ya udah nggak usah dirawat di rumah sakit gitu. Tapi benjolannya masih ada nggak sih atau di bagian Benjolannya masih ada di sebelah kiri Gede gitu. Lumayan ya, kayak segini lah, kalau seukuran leher bayi ya segini gitu. Jadi lumayan banget. Dan dia jadi nggak bisa nengok gitu. Jadi lehernya dia kaku gitu, nggak bisa nengok gini. Jadi dia kalau mau ngelihat ke kiri ke kanan dia harus balikin badannya atau ngelirik gitu. Jadi aku kan kesian banget, mana anaknya lemes banget lagi. Tapi kamu sendiri nanya nggak sih ke dokter, ini ada riwayat nggak sih dok dari orang tuanya atau mungkin hanya virus aja atau seperti apa? Kalau sementara ini sih katanya karena infeksi ya. Jadi kemungkinan karena polusi, terus juga dari makanan yang kotor. Kayak sebenarnya makanan kalau aku rasa kotor sih kayaknya enggak ya, karena Don juga makanan kebanyakan masak di rumah, bersih gitu. Cuma namanya anak kecil umuran 1,5 tahun itu, dia tuh suka megang-megang macam-macam, kayak megang batu, megang tanah, megang apa segala macam tuh dipegangin gitu kan. Terus di rumah juga ada kucing kampung nongkrong terus di rumah tuh, suka dimainin sama si Don. Mungkin dia abis pegang-pegang apa gitu, tangannya masuk mulut gitu. Nah kak, tapi kamu bersyukur nggak sih ketika mungkin sekarang kondisi dan sudah mulai membaik juga? Waduh, aku hari ini tuh mulai kelihatan Don udah lebih seger. Karena yang kemarin itu bener-bener rewel banget, lemes banget. Aku tahu itu pasti sakit banget kan ya, karena dia megangin kepala aja, leher gitu. Aku tahu itu dia pasti sakit banget gitu kan. Hari ini aku lihat dia udah bisa main-main, udah bisa jalan. Kalau kemarin-kemarin kan maunya digendong terus gitu. Sekarang ya udah seneng lah, bersyukur banget gitu ya. Aku ucapkan terima kasih sama Tuhan. Terus juga kan kemarin aku post di Instagram aku, banyak yang doain, itu juga aku terima kasih. Pasti banyak yang doain membantu kesembuhan, pasti lebih cepet gitu. Nah kak, untuk L sendiri kan kemarin kamu juga posting nilainya bagus banget, 100 matematikanya itu. Gimana kak sampai akhirnya kamu posting tuh, karena memang nilai matematikanya atau ada nilai yang lain juga yang bagus karena habis ujian kemarin ya? Iya itu juga aku bersyukur. El Barak dikasih otak yang pinter, otak yang cerdas, dan aku sebagai orang tua tuh bersyukur banget gitu ya. Niat El Barak tuh untuk sekolah, untuk belajar itu ada dari dalam dirinya gitu, dari semangatnya gitu. Padahal aku sebagai orang tua juga nggak pernah nge-push gitu. Aku pengalaman banget dulu waktu aku kecil, mama eh, aku naik kelas aja mamaku udah bersyukur gitu kan. Sekarang tuh aku bisa punya anak yang nilainya sempurna kayak gitu, aku tuh benar-benar berterima kasih gitu sama Tuhan tuh. Tuhan tuh baik banget. Anak aku dikasih kecerdasan, dikasih sikap anak yang baik juga, anak yang selalu bersyukur gitu. Bersyukur banget lah, pokoknya aku bangga banget sama anak aku. Selain matematika apalagi nggak nilainya yang bagus? Matematika, sains, ILAR, musik, ya itu ILAR itu bahasa. Apalagi ya, itu sih yang paling sering dibawa pulang ya. Kalau tugas-tugas yang lain harusnya sih bagus, karena mengingat rapot yang semester pertama itu kebanyakan A+. Jadi yang sekarang nih besok bakal ambil rapot semester kedua. Jadi ya mudah-mudahan bagus nilainya. Tapi kamu tipe orang tua yang ngasih reward gitu nggak sih ketika mungkin L dapat nilai bagus, kamu kasih apa, atau mungkin dianya yang minta atau kamu yang sediain sama Kalau El Barak tuh jarang banget ya kayak minta-minta gitu. Soalnya apa ya? Aku rasa karena dia tuh
Dia tuh dari kecil selalu dihujani sama hadiah. Dari kecil setiap kita jalan-jalan dia pasti bawa pulang sesuatu gitu. Sampai akhirnya itu stop di usia dia sekitar 5-6 tahun itu udah stop. Terus dia udah kayak ngerasa mainan dia udah banyak, dia kayak udah kayak nggak kepingin banget kayak minta-minta gitu tuh udah enggak gitu. Jadi sama kayak misalnya kalau misalnya dia nilainya bagus, dia nggak minta apa-apa. Jadi kita kayak kesadaran aja dari orang tua gitu, kita kasih hadiah apa ya, karena ya kelas 4 SD loh, matematika lagi susah-susahnya loh gitu. Ya udah kita paling kesadaran aja kira-kira apa gitu. Kayak misalnya besok nih kita orang tua murid ketemu guru untuk ambil rapot gitu ya, kita lihat nilainya seperti apa. Kalau misalnya bagus ya kita syukuri, kita berikan apresiasi sama anak biar juga anak semangat gitu. Nah, Kak, berbicara kado kan kemarin juga kamu post hias-hias pohon Natal. Hmm. Itu gimana sih keseruannya mungkin bareng sama Baby dan Iya. Ini berarti Natal keduanya Don, Natal ke 9-nya El Barak. Ya seneng lah, apalagi sekarang Don udah jalan kan, udah ngerti. Terus dia juga ikutan menghias pohon Natal. Terus ada kado-kado mungkin yang udah kamu siapin buat udah ada kado-kado juga buat hadiah Natal. Ya kamu ngajarin nggak sih atau mereka nanya, mami ini kita biasanya apa ya gitu, maksudnya makna Natal sendiri kamu kasih ke mereka tuh seperti apa, kasih pengertiannya seperti apa? kasih kalau sebenarnya sih kalau El Barak mungkin udah ngerti ya karena udah 9 tahun, jadi udah dijelasinnya mungkin dari tahun-tahun kedua ketiga gitu. Kalau Don sendiri belum begitu paham gitu, jadi belum dijelasin. Tapi ada liburan rencana mungkin Natal tahun ini atau ada acara apa? Nggak tahu nih, mudah-mudahan kalau El Barak nilainya bagus, kita mau ajak El Barak naik kereta ke Bandung gitu. Terus kalau Natalnya sendiri kemungkinan kita bakal kumpul sama keluarga Vincent di Bali gitu. Pas hari Natalnya atau malam Natalnya? Beberapa hari sebelum Natal. Itu juga menjadi ritual keluarga juga ya Kak, biasa tahun ke tahun seperti itu? Kalau kemarin kan 3 tahun ke belakang kan memang kita tinggal di Bali ya, jadi kita ngerayain Natal ya bareng sama keluargaku di Bali gitu. Kalau sekarang kita ke Bali lagi sekalian jalan-jalan. Belum ada pikiran keluar negeri atau gimana? Kalau keluar negeri belum ya, belum kepikiran gitu. Soalnya masih ini juga Banyak kerjaan. Gitu ya. Terakhir Kak, mungkin doa buat anak-anak. Doa buat anak-anak, semoga anak-anak selalu sehat, selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga anak-anak juga bisa jadi anak-anak yang bahagia, anak yang takut akan Tuhan, yang sayang kepada orang tua. Semoga anak-anak bisa terus tumbuh jadi anak yang luar biasa. Terakhir Kak, greeting Natal Kak, tambahan. Halo, saya Jessica Iskandar. Selamat Hari Natal buat semua yang merayakan dan selamat Tahun Baru 2024. Semoga tahun yang baru memberikan kita harapan yang baru juga dan memberikan kita kesempatan yang baru juga. Ya, terima kasih. Dadah. Kemudian